kita yang kedua. Beliau akan banyak membedah terkait dengan bagaimana merenakan dan kemudian assessment dalam pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Kita sudah terhubung kembali bersama dengan Prof. Yuli. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Suara saya terdengar? Baik, terdengar, Prof. Baik, langsung saja, Prof. Yuli, Bapak Ibu semuanya sudah tidak sabar? Ya, Oke. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Yuli Rahmawati. Silakan, Prof. ya, terima kasih yang saya hormati Prof. Suyanto. Mohon maaf ketika Pak Menteri ada saya di sebelah dulu kembali lagi. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali bisa bergabung di waktu yang tepat ya. Dan tadi sempat mendengar penjelasan Prof. Suyanto. Sayangnya saya tidak bisa melucu seperti Prof. Suyanto ya. Tapi mudah-mudahan eh, bisa lebih detail ya. Karena memang mungkin pertanyaan Bapak Ibu guru di lapangan terkait pengalaman belajar, kemudian terkait assessment ya. Nanti paparan saya beberapa mungkin ada di paparan yang lengkap begitu ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini tadi Prof. Suyanto sudah menyampaikan, saya mau langsung masuk ke yang akan ada di perencanaan pembelajaran eh, atau apa namanya RPP, modul ajar, nanti kita tunggu ya dari Puskurjar. Tapi yang ingin saya highlighted adalah mengenai tiga prinsip ini. Jadi silahkan Bapak Ibu sudah ada dulu ada PAIKEM gitu ya, ada project base yang Bapak Ibu juga lakukan, problem, studi kasus, dipersilahkan. Selama model strategi pembelajaran Bapak Ibu itu memiliki prinsip mindful ya, berkesadaran, terus bermakna dan menggembirakan. Nah, saya highlighted poin-poin yang sering kita lakukan ya. Berkesadaran itu sebenarnya refleksi dari permasalahan di lapangan bahwa ya motivasi anak-anak didik kita itu rendah begitu ya. Jadi kita juga ingin belajar sebagai guru bagaimana menstimulasi motivasi ya melalui berkesadaran tadi. Kemudian menggembirakan juga bukan sekedar lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, tapi juga bagaimana kita tantang siswa untuk mencapai apa namanya tujuan ya capaian pembelajaran gitu ya. Jadi sebuah kegembiraan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengalaman belajar. Jadi dari pembelajaran mendalam kita tahu katanya adalah pendalaman ya, dalam pendalaman. Jadi bagaimana caranya pengalaman belajar yang kita berikan kepada siswa itu berdampak terhadap pemahaman siswa begitu ya, capaian pembelajaran yang memang siswa bisa lihat secara mendalam. Nah, yang pertama, kenapa warnanya semakin dalam ya, semakin berwarna lebih terang, lebih gelap begitu ya, lebih gelap dari yang terang menjadi gelap. Karena itu sebenarnya gambaran dari infografis kita begitu ya, supaya mendalam. Jadi pada tahap memahami sekarang kalau Bapak Ibu mengajar gitu ya, ada tiga hal yang harus Bapak Ibu sampaikan. Konsep esensialnya, konsep intinya, hati-hati dengan miskonsepsi, pastikan juga anak-anak kita tidak miskonsepsi. Beruntung kalau anak kita tahu tidak tahunya begitu dan tahu di tahunya tuh di mana gitu. Nah, yang jadi masalah sudah salah konsep, yakin lagi gitu ya. Jadi udah salah yakin. Nah, itu yang bermasalah. Nah, yang pertama adalah kalau mengajar topiknya apa, konsep intinya apa, yang kedua aplikasi dalam kehidupan sehari-hari apa, kemudian yang ketiga nilai dan karakternya apa? Apakah harus pengetahuan ini diajarkan berurutan ya? Apakah Bapak Ibu cerita dulu sehari-harinya seperti apa, baru mengajar konsepnya, baru nilai karakternya dipersilahkan. Intinya tiga poin itu diselesaikan dulu pada tahap memahami. Ya, jadi kalau saya di kimia saya selalu memberi contoh yang mudah mungkin buat Bapak Ibu pahami. Konsep inti kimia itu polimer, aplikatifnya adalah plastik, nilai dan karakternya adalah bahwa plastik itu merupakan sumber polusi begitu ya. Jadi selesai dulu di memahami, setelah itu Bapak Ibu pindah ke mengaplikasi. Ketika mengaplikasi adalah apa yang dia pelajari begitu ya, kemudian kita terapkan gitu dan ini lebih kalau kita mau pakai peranan guru di sini minimal sebagai fasilitator. Jadi murid benar-benar hands on, biarkan mereka
menemukan masalah dalam aplikasi tadi, masalah entah project based, problem based supaya dia kembali ke kita dan kita memfasilitasi proses belajar tersebut. Nah, yang terakhir adalah metakognitif ya, regulasi diri. Nah, ini bukan hanya checklist bagaimana pelajaran hari ini, tidak hanya itu, tapi memang dia kalau di taksonomi Solo ya, dia bagian dari extended abstract. Jadi kalau di Australia, karena saya bekerja di Australia, berkunjung juga dan mendampingi Prof. Sianto dan tim TTPM dan fasilitator nasional untuk melihat implementasi deep learning di Sydney dan Adelaide, kita bisa melihat bagaimana dari surface ke deep sampai ke transfer, transfer ke konteks yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini contoh di Sydney ya. Jadi memang Departemen Education-nya sangat teknikal ya. Jadi guru langsung diberitahu misalnya bagaimana kita memastikan anak bisa pindah level. Dia jadi memastikan checking understanding. Kalau kita bilangnya scaffolding, bagaimana cara bertanya? Bagaimana kita caranya chunking materi itu caranya strateginya seperti apa? Termasuk mengkaitkan dengan pembelajaran ya. Jadi itu bagian yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di websitenya di New South Wales yang di Sydney ya, bagaimana mereka mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Nah, setelah itu, bentar, mohon maaf, ini sensitif sekali. Oke, jadi Bapak Ibu setelah itu kita pindah lagi, ini mungkin saya lengkap beberapa ya, karena waktunya terbatas. Di Solo taksonomi ini memang di berbagai jurnal itu lebih terlihat Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau kita mencontohkan di paparan kita dari unit struktural, dia tahu itu fotosintesis seperti apa, dia tahu elemen-elemen fotosintesis di multistruktural, di relasional dia tahu dia bisa mengkaitkan ya juga di multistruktural, di relasional dia bisa mengkaitkan fotosintesis itu ada hubungan dengan kekurangan pangan misalnya. Dari extended abstract bukan hanya kekurangan pangan, dia bisa sampai mungkin global warming, pemanasan global dan sebagainya. Jadi memang kita inginnya anak sampai tahu bahwa ilmu pengetahuan yang dia punya itu bisa bisa berdampak atau memberikan aplikasi di berbagai konteks begitu ya. Jadi kalau kita bilangnya transfer. Nah, Bapak Ibu, ini adalah taksonomi yang sebenarnya bukan berarti PM itu adalah taksonomi. PM adalah cara untuk mencapai level taksonomi ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pakai Bloom ya, kemudian ada juga yang pakai Solo, memang beberapa literatur pembelajaran dalam lebih dekat ke Solo, lebih lebih mudah untuk dijelaskan, tapi bukan berarti kita akhirnya menghafal cara kerja gitu, kata kerja ya. Jadi misalnya, oh berarti identifikasi udah selesai dong, udah cukup gitu. Identifikasi itu bisa sampai HOTS Bapak Ibu, bukan hanya sampai level C2. Makanya ada Bloom dikombinasikan dengan namanya Deep of Knowledge ya. Jadi C2 level 1, C2 level 2 sampai C3 level 4. Jadi memang kita meminta Bapak Ibu guru selain pastikan anak itu memiliki bagian mengingat kembali ya. Contohnya misalnya kenapa sih harus hafal perkalian? Kenapa di kimia ada beberapa unsur yang harus dihafalkan? Kenapa rumus beberapa harus dihafalkan? Karena itu adalah fasilitasi untuk dia pindah ke level selanjutnya gitu ya, untuk dia semakin mendalam gitu ya dalam pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, ini saya eh, lengkap ya, apa saya lengkapi beberapa paparan yang mungkin lebih Bapak Ibu bisa lihat secara praktikal ya. Jadi di Australia ketika di kelas memakai solo taksonomi ini salah satu contohnya ya. Jadi anak-anak ini ditempel di kelas terus anak-anak tahu dia posisinya ada di mana. Jadi buat anak-anak taksonomi solo dia tahu dia ada sampai mana, dia paham atau tidak, dia sudah pindah level bahkan ketika kita tanya anak-anak tuh misalnya dia pindah ke konteks yang selanjutnya ya. Kemudian, oh saya udah bisa sudah bisa menganalisis ini komponen ini, saya udah bisa pindah. Kenapa kamu pindah ke level selanjutnya? Jadi anak melakukan self assessment itu sangat kuat di pembelajaran mendalam. Jadi dia bisa tahu dia learning pathway-nya, jalannya itu sudah sampai mana. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi
mereka itu misalnya nih di Adelaide, jadi mereka itu menuliskan indikator tujuan pembelajarannya, mungkin kita bahasnya dari C1, C2 gitu ya, sampai yang terakhir misalnya yang HOTS. Jadi mereka nulisnya surface, kemudian deep, baru transfer. Untuk menunjukkan bagaimana gradasi taksonomi Solo ini dalam level-level tadi, surface, deep, dan transfer. Nah, uniknya lagi, tujuan pembelajarannya itu bukan siswa dapat memahami gitu ya. Tujuan pembelajarannya itu saintis yang baik dapat menginvestigasi volume. Jadi dia menggunakan analogi peranannya apa? Ketika belajar sains ya saintis, belajar matematika ya ahli matematika. Jadi mereka mengekspektasi apa yang ingin dicapai gitu. Ini contoh yang lain lagi ya. Jadi dari belajar berenang, tadinya nggak bisa berenang, untuk menggambarkan bagaimana taksonomi Solo ini terjadi, termasuk dia bisa menganalogikan dengan apa namanya di anak-anak kecil itu kan ya, anak-anak SD itu lebih mudah untuk digambarkan. Nah ini contoh di international schools, jadi bagaimana mereka menggunakan rubrik ya dalam taksonomi Solo. Ini juga di international schools. Nah, ini yang terakhir di kerangka pembelajaran. Jadi dari praktik pedagogis, kalau di buku Michael Fullen, praktik pedagogis itu bukan cuma model strategi pembelajaran, penilaian juga masuk ke sini. Jadi silakan Bapak Ibu pakai model-model pembelajaran apapun yang memang masuk ke dalam kerangka pembelajaran mendalam gitu ya. Kemudian yang kedua, namanya kemitraan pembelajaran. Waktu saya di Australia kuliah, saya mengajar di 3 sekolah karena kebetulan penelitiannya di 3 sekolah. Nah, ketika mengajar itu kita terbiasa misalnya anak-anak kamu hari ini belajarnya, kita sudah sampaikan tujuan pembelajarannya, itu bisa kita anak-anak melakukan aktivitas yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ada yang ke lab komputer, ada yang tetap di kelas, ada yang di depan apa namanya dia bikin project gitu ya. Jadi benar-benar bervariasi. Jadi memang kemitraan guru dengan siswa itu mereka itu sangat mengakomodasi suaranya siswa ya, bilangnya student voice, student agency. Nah, itu salah satu kemitraan yang mungkin kita pikir yang paling uh, bukan sederhana juga ya, mungkin di levelnya level guru dengan siswa. Ada lagi kolaborasi kemitraan guru dengan guru. Makanya nanti di panduan kokurikuler ada lintas disiplin. Karena sebenarnya itu salah satu cara untuk deep into ya kolaborasi antar disiplin ilmu. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi adalah terkait dengan kemitraan dengan pihak luar ya. Jadi mungkin ada pengusaha, ada kita panggil yang profesi tertentu datang ke sekolah, misalnya kita mau melihat tentang polusi udara dan sebagainya, mungkin memanggil orang yang paham gitu, ahli expert gitu. Makanya ada jurnal itu tentang saintis masuk ke kelas ya. Itu bagian dari kemitraan pembelajaran. Nah, yang terakhir pemanfaatan digital. Jadi saya yakin semenjak masa pandemi Bapak Ibu banyak yang menggunakan ini ya. Jadi dipersilahkan kalau Bapak Ibu punya digital-digital yang membantu kita ya untuk pembelajarannya jadi kolaboratif, kontekstual ya, itu adalah bagian yang kita harapkan. Nah, ini di bukunya Joan ya, yang salah satu timnya Michael Fullan, bagaimana transformasi pedagogi terjadi karena pemanfaatan digital gitu. Jadi digital-digital itu membantu kita ya, bahkan memberi feedback ke siswa karena menggunakan digital itu jadi memudahkan gitu. Nah, Bapak Ibu, ini yang kalau mungkin Bapak Ibu menyebutnya perencanaan pembelajaran, kemudian ada 4 komponen ya, identifikasi, desain, pengalaman, dan asesmen. Jadi di standar proses itu ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan penilaian ya. Jadi itu adalah komponen minimal. Saya sampaikan dulu komponen lengkap. Secara teori, rencana pembelajaran itu adalah apa yang tertulis dan apa yang tidak tertulis oleh Bapak Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran. Jadi bukan berarti kalau di RPP-nya tidak ada analisis karakteristik siswa, tidak ada analisis materi, Bapak Ibu tidak melakukan itu. Saya yakin Bapak Ibu melakukan itu. Oh, kok di kelas ini mengajarnya seperti ini, kok di kelas ini mengajarnya seperti ini. Nah, itu kami tuliskan opsional, maksudnya adalah bukan opsional tidak dilakukan, tapi opsional bisa tidak dituliskan. Kemudian materi pelajarannya silahkan Bapak Ibu pasti tahu karakteristiknya. Nah, dimensi profil lulusan ini tolong dituliskan karena ke depan bisa jadi kita mengikuti di Australia. Jadi di Australia itu ada Michael Fullen, ada 6C ya, kolaborasi karakter dan sebagainya. Itu bisa jadi kan itu adalah
apa yang dicapai ya. Jadi mereka mencapai misalnya kelas 1 SD fokusnya ke kolaborasi, kelas 2 SD fokusnya ke komunikasi. Bukan berarti yang lain tidak dicapai, tapi mereka mendegradasi supaya pencapaiannya itu satu-satu gitu secara holistik. Nah, capaian pembelajaran kemarin sudah keluar di Permendikdasmen 13 ya Bapak Ibu. Kemudian lintas disiplinnya. Tapi yang harus dituliskan adalah ya tujuannya kita harus tahu apa, kemudian indikatornya apa. Topik silakan dituliskan karena ini bisa jadi potongan cangking materinya ada di sini ya topik pembelajaran. Nah, yang memang bagian kita kolaborasi dengan NPDL, New Pedagogies of Learning adalah empat aspek ini. Praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, yang opsional, yang tadi kemitraan dan pemanfaatan digital, ya boleh tidak dilakukan. Tapi kalau yang dua, praktek pedagogis dan lingkungan pembelajaran itu minta dituliskan dengan asumsi karena di situ, di lingkungan pembelajaran ada tiga ya Bapak Ibu. Lingkungan fisik, lingkungan virtual, dan budaya belajar. Jadi kita ingin anak-anak kita jadi manusia pembelajar. Kita stimulasi satu kata, dia mungkin udah bisa mengkaitkan dengan berbagai apa namanya stimulasi pengetahuan begitu ya. Nah, ini juga langkah-langkahnya dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini apapun aktivitas yang Bapak Ibu lakukan dipersilahkan. Kalau Bapak Ibu berpikir udah nanti dihapus aja, yang penting aktivitasnya adalah pengalaman belajar dalam proses memahami, dipersilahkan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasa mengajar, misalnya pakai apersepsi, refleksinya bukan refleksi yang merefleksi ya, refleksi pengetahuan yang sebelumnya, materi yang sebelumnya, itu adalah proses memahami. Bapak Ibu meminta anak, ayo kamu coba mempraktekkan ini gitu. Ketika anak-anak mencoba tanpa pengetahuan, itu tetap dalam proses memahami. Jadi mungkin itu beberapa poin yang harus kita pahami bersama supaya kita juga komitmen bahwa memang dilakukannya supaya pembelajarannya semakin mendalam gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini yang tadi kan lengkap nih Bapak Ibu. Nah, ini kalau minimum gitu. Mau bentuknya landscape, mau bentuknya portrait dan sebagainya dipersilahkan ke Bapak Ibu. Jadi tuliskan dimensi, tujuan, desain pembelajarannya minimal dua ya, praktek dan kemitraan apa lingkungan pembelajaran. Tulis memahami apa saja, mengaplikasi apa saja, merefleksi. Bu Yuli, kita nggak mau nulis memahami, nggak mau menulis mengaplikasi. Kita juga nggak mau apakah itu berkesadaran, bermakna, tidak tulis. Dipersilahkan. Yang pasti kita melakukan tahapan ini. Nah, apakah harus satu pertemuan? Tidak mungkin. Ya, karena kita pembelajaran mendalam. Jadi satu siklus ini bisa jadi memahami satu konsep itu mungkin berapa kak satu minggu gitu ya, berapa kali pertemuan. Besoknya mengaplikasi mungkin berapa kali pertemuan. Disesuaikan dengan JP yang keluar di struktur kurikulum. Jadi saya sering bercerita ke Bapak Ibu mungkin di beberapa forum ya, menyampaikan anak saya yang transisi ke kelas 7 di Australia. Kemudian dia itu menyampaikan bahwa pelajaran kelas 7 di Australia matematika itu seperti kelas 4 SD di Indonesia. Jadi dia masih belajar pecahan, pembilang, penyebut, dikali, dibagi gitu. Dan itu belajar bolak-balik masalah pembilang, penyebut dan sebagainya itu 2 minggu sendiri. Jadi minggu depan saya tanya, kamu masih belajar itu saja? Iya, masih belajar. Sampai kok detail banget ya Mi gitu ya. Jadi sampaikan ke saya. Nah besoknya baru dia dikasih studi kasus macam-macam yang sangat mendalam. Jadi dia pastikan anak itu ibaratnya rumah, dia pondasinya kuat dulu, baru dia akhirnya dibangun dari pondasi-pondasi itu menjadi pemahaman yang mendalam. Karena mau tidak mau dia bergerak dari short term, menghafal, dia working memory digunakan, setelah digunakan berkali-kali itu jadi long term memory. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan ya dalam pembelajaran mendalam. Nah assessment silakan Bapak Ibu yang biasa melakukan assessment ya. Nanti saya lihat sampaikan beberapa contohnya ya. Nah, ini contohnya misalnya Bapak Ibu di paparan kita kami menuliskan Bapak Ibu pakai model pembelajaran inquiry ya. Nah, jadi kalau misalnya inquiry itu ada 8 sintak bukan berarti oh dua-dua ya Bu Yuli bukan gitu. Jadi kita melihatnya memahami kan ada karakteristiknya, mengkaitkan pengetahuan yang sebelumnya, apa namanya memahami konsep di berbagai konteks gitu ya. Nah, itu adalah bagian memahami. Jadi ketika kita tambahkan orientasi, merumusan masalah, nah kita
kita bisa menambahkan aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan supaya memahaminya itu secara mendalam. Nah, yang kedua ya, dari mengaplikasi itu, dari Bapak Ibu mengumpulkan data, kemudian Bapak Ibu mengolah sampai komunikasi, itu bagian dari mengaplikasi. Jadi nama sintaknya urutannya ya punya model pembelajaran inquiry, tapi pengalaman belajarnya itu yang kita justifikasi bahwa dia bagian dari pembelajaran mendalam. Kalau emang harus dimodifikasi dalam arti ditambahkan ya, ternyata kita harus tambahkan konteks lain, refleksi. Saya pikir tidak masalah sama sekali karena prinsip inquiry pun adalah menggali, mencari tahu dan fungsi kita adalah sebagai fasilitator. Nah, ini pembelajaran kalau nanti di panduan pembelajaran dan assessment Bapak Ibu melihat dua ya, assessment formatif dan sumatif. Nah, yang formatif itu ada dua ini, as learning dan for learning. Nah, as learning itu murid melakukan self assessment, makanya di akhir pelajaran Bapak Ibu kan biasanya di awal tulis tuh tujuan pembelajarannya ada 4 misalnya gitu ya, atau tujuan pembelajaran satu indikatornya ada berapa. Nah, di akhir pelajaran Bapak Ibu tampilkan di kelas, coba minta anak melakukan self assessment. Ya, menurut kamu bisa nggak mencapai tujuan ini? Oh, yang ini belum Pak, dan jangan lakukan judgment dulu gitu. Judgment artinya oh kamu gitu aja nggak bisa mencapai, bukan. Tapi kita ingin anak merefleksikan pembelajarannya. Di samping dia jadi higher order thinking juga ya, kita eksplorasi di konteks yang lain. Nah, kemudian feedback dan sebagainya mau tidak mau memang harus dilakukan ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa diskusi secara detail. Ini saya mau cerita tentang assessment S dan assessment for learning ya. Jadi nanti karena kita mau pembelajaran mendalam, kita ada breakdown checking understanding ya. Cek, 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 dan cek gitu ya. Nah, nanti di Classroom Assessment Technique ini satu buku sendiri Bapak Ibu, itu ada gunanya. Oh, Bapak Ibu mau ngecek knowledge dan skills. Knowledge-nya apa? Oh, pengetahuan sebelumnya, mengecek pemahamannya, itu ada banyak tekniknya. Jadi teknik, deskripsi, tujuannya apa gitu ya. Nah, ini yang di YouTube-nya Prof. Suyanto saya juga sudah menjelaskan ya. Yang terakhir itu namanya memory matrix ya. Jadi kalau yang ketiga, Bapak Ibu bikin statement di papan tulis atau di PowerPoint, statement salah konsep gitu. Terus Bapak Ibu minta aja anak-anak, oke, siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Sudah tahu itu salah konsep, tapi anak-anak banyak yang setuju. Berarti dari situ kita udah bisa tahu. Ini bukan untuk nilai pakai scoring ya, tapi ini adalah feedback kita mengajar. Kalau banyak yang tidak tahu, berarti kita belum berhasil begitu ya dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yang memory matrix itu misalnya ya, Bapak Ibu menjelaskan ada beberapa rumus, ada beberapa konsep, kemudian Bapak Ibu menyampaikan cerita gitu ya. Nih contohnya beberapa negara punya style artis yang berbeda. Prancis seperti ini, Amerika seperti ini. Kemudian coba Bapak Ibu cek. Jangan-jangan Bapak Ibu ceramah sepanjang itu, anak-anak nggak ngerti apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, modelnya memory matrix ini seperti ini. Jadi ini negara US, UK, kemudian ada major stylesnya. Kemudian anak-anak suruh checklist. Dalam waktu singkat, Bapak Ibu udah tahu anak-anak itu paham atau tidak. Nah, teknologi lah yang berperan di sini. Jadi kalau mau pakai, mohon maaf menyebut merek ya, mau pakai Kahoot, Mentimeter dipersilahkan atau tools-tools yang lain yang memudahkan kita checking dalam waktu singkat gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini semua yang sudah kami keluarkan ya. Naskah akademik, paparan, linknya ada di bawahnya. Ini permen yang baru keluar, standar isi karena kaitannya dengan SKL. Kemudian yang 11 tuh SKL, kemudian standar isi kaitannya dengan CP ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Nah, yang ini kaitannya dengan struktur penambahan coding AI juga dan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian ini panduan-panduannya ya dari kurikulum, pembelajaran dan asesmen sampai kokurikuler. Jadi silakan bisa diakses supaya Bapak Ibu juga bisa melihat. Saya masih ada waktu cerita ini ya Prof. Suyanto. Yang cerita sedikit saja yang ada di Australia dan New Pedagogies of Learning. Jadi kalau di Australia itu memang tools-tools aplikasinya memang sudah lengkap ya Bapak Ibu, dan di Adelaide itu mereka menjustifikasi bahwa deep learning itu berdampak terhadap PISA ranking mereka. Ya, jadi di New South Wales, di South Australia nih, ini di Adelaide ya. Jadi dia ngecek salah satunya adalah hubungan student dan teacher. Ini pertanyaannya ya yang pertama. Jadi mereka diminta mengisi ya siswanya itu, apakah guru menghargai kamu? Jadi ini prinsip kita di memuliakan ya. Terus kalau misalnya saya apa namanya
kalau saya marah atau saya seperti tidak peduli dengan kelas saya, guru saya ya baik-baik aja gitu. Nah, mereka ingin diapresiasi keberadaan mereka dan sebagainya. Terus kemudian kalau misalnya saya kembali ke sekolah setelah saya lulus 3 tahun kemudian misalnya gitu, guru saya akan excited gitu, akan senang ketemu saya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ternyata mereka melihat hubungan guru dengan siswa ya yang tadi ya memuliakan, kemudian menghargai siswa, itu adalah bagian cara untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi mereka sampai punya raport yang namanya raport, ya, raport itu mungkin catatan ya, catatan tentang well-beingnya anak. Nah, ini yang ada di South Australia, yang sebelumnya yang satu yang di atas itu ada di Sydney, New South Wales. Jadi di Australia itu setiap state punya departemen pendidikan sendiri. Nah, ini bagaimana mereka mengintegrasikan deep learning ya, 6C yang di sebelah kiri. Kemudian impact-nya itu ke well-being, jadi pastikan anak well-being, excellence, mereka tidak ada tulisan literasi dan numeracy, tapi mereka tahu equity and excellence itu adalah bagian literasi dan numeracy, learner agency, jadi pastikan anak terlibat, kemudian effective learners. Ini bagaimana mereka mengimplementasi. Nah, yang bawah itu matematika. Jadi misalnya di matematika itu kapabilitas yang mau dibentuk adalah keterampilan menyelesaikan masalah, develop understanding, dia fleksibel tuh kreativitas sama reasoning. Nah, kemudian konsep intinya apa? Number, statistik, algebra gitu. Jadi mereka memastikan bahwa di kurikulum mereka itu konsep-konsep yang diajarkan ya konsep-konsep inti yang memang harus ada di matematika. Nah, ini template-nya Michael Fullen. Ya, yang kita adaptasi, kita sederhanakan jadi desain yang template yang Bapak Ibu lihat tadi gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya nanti PPT-nya saya serahkan Bapak Ibu bisa melihat seperti apa yang mereka lakukan. Ini 4 aspek yang di kita yang praktek pedagogis mereka melakukan aspek ini dan mereka punya di Michael Fullen itu ada komponen-komponen yang diadaptasi di ASER ya Australian Council for Educational Research. Kemudian ini juga assessmentnya bervariasi, jadi dari yang nggak struktur. Jadi kalau Bapak Ibu di kelas, misalnya Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, ya itu udah assessment sebenarnya. Mungkin tidak scoring langsung, tapi Bapak Ibu udah melihat feedbacknya ya. Ada slightly structured, kemudian structured sama lebih lebih structured. Nah ini contoh yang Bapak Ibu guru lakukan. Jadi type assessmentnya ada observasi, questioning, students work sample gitu ya. Jadi variasinya sangat banyak. Nah, kemudian lagi ini juga assessmentnya banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Jadi makanya tadi yang classroom assessment teknik bisa Bapak Ibu lihat juga ya contoh-contohnya seperti apa. Kemudian ini visi misi sekolah. Jadi yang kepala sekolah, pengawas, visi misi sekolahnya dimasukkan ke dalam framework sekolah ya yang deep learning. Nah, yang salah satunya adalah 4 aspek tadi, pedagogical practice, learning partnership sampai elevating digital. Nah, ini contoh-contoh proyeknya. Jadi ada yang gardening sebenarnya kita juga ada melakukan. Nah, ini bridging the gap gitu ya. Dia ketemu ahli teknologi gitu. Ya, jadi memang mitra pembelajarannya mereka kembangkan. Ada juga yang proyek yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini juga kolaborasi dengan negara lain gitu ya. Nah, kemudian ini di high school ya tadi yang anak-anak yang mungkin di primary gitu. Nah, ini contoh kalau di Australia itu kita tidak bisa memberikan proyek terlalu banyak ke anak, jadi buat mereka lebih baik sedikit dan mendalam. Nah, ini contohnya dan proyeknya harus multidisiplin. Jadi misalnya ini kimia kaitannya dengan ekonomi, kimia, ekonomi, English gitu ya. Kemudian juga mereka ada mata pelajaran entrepreneurship. Jadi mereka buat kosmetik natural, kemudian mereka buat ya kolaborasi dengan mitra pembelajaran dan itu siapa yang kontak? Yang kontak sekolah. Jadi sekolah meminta bisa nggak mendampingi anak-anak kami untuk membuat produk natural kosmetik begitu ya dari bahan-bahan alam yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mereka menjual ke market. Jadi dia belajar dari implementasi konsep kimianya, dia jadikan produk, kemudian dia juga buat reportnya, dia juga jualan ya bagian dari ekonomi tadi. Nah ini kalau jadi di SMA itu ada mata pelajaran pilihan. Jadi mereka yang suka misalnya
bikin kabinet, bikin kursi-kursi itu ada labnya sendiri. Yang suka menggambar di sini diberi fasilitas bahkan menggambar dinding sekolahnya ya. Nah, kemudian ada juga yang memasak. Nih kebetulan yang saya foto ini sedang memasak spring roll gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya minta difoto, saya pikir boleh minta izin foto karena di sana foto agak susah ya Bapak Ibu izinnya, consent formnya banyak sekali. Jadi ini alhamdulillah sudah diizinkan. Nah, ini yang di planning di Prof. Sianto dan saya ke sana di Sydney, ini di sekolah Islamic Schools ya, bagaimana mereka menerapkan di planning ya Bapak Ibu. Jadi dia kompetensi apa yang ingin anak itu miliki itu ditanya ke orang tuanya. Jadi pertemuan orang tua langsung ditanya. Bapak Ibu menyekolahkan anaknya buat apa gitu ya. Oh kita ingin anak kita punya critical thinker. Jadi communication skillnya meningkat, leadershipnya bagus. Nah itu relevan dengan kompetensi yang akan dicapai melalui deep learning. Jadi mereka ingin parent, siswa semuanya bekerja bersama untuk menyukseskan dan untuk mencapai konsep pembelajaran deep learning ini. Nah, kemudian di sini RPP memang kalau di Australia itu nggak ada template yang sama ya Bapak Ibu. Jadi itu bebas saja setiap sekolah gitu ya, formatnya seperti apa. Bahkan di satu state, satu sekolah dengan sekolah yang lain tidak ada template yang sama begitu. Kemudian ini bagian dari perangkat-perangkat deep learningnya. Jadi yang kayak paspor itu adalah kolaborasi seperti apa, komunikasi seperti apa. Jadi anak ngukurnya pakai penggaris ini Bapak Ibu. Jadi setiap anak pegang penggaris dan dia nggak di judgment misalnya, oh kamu kok kolaborasinya rendah sekali, nggak apa-apa gitu. Karena mereka sedang mendevelop kompetensi ini bukan marking, judgment, scoring gitu yang akan menjustifikasi dia tidak berkolaborasi. Nah ini contohnya dia biasanya kan kita kalau perpisahan sekolah heboh ya. Nah ini dikembangkan sendiri oleh anak-anak ya belajar bagaimana merencanakan perpisahan sekolah ya. Jadi anak-anak nih kelas 6 ya sukses ya untuk menyelenggarakan perpisahan sekolah mereka. Nah, ini pembelajaran sains ya. Di sana ada pelajaran sains itu environmental science juga ada gitu ya. Nah, ini ingin mendevelop aspek apa? Kolaborasi ya. Jadi mereka punya worksheet dan sebagainya yang mereka juga kembangkan gurunya. Nah, kemudian yang matematika apa namanya yang di sini yang tadi udah ditunjukkan, bentar. Di pelajaran lebih mereka pakai split screen approach ya. Jadi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat gitu ya, apa sepertinya seperti apa. Jadi mereka punya diagram ini supaya mereka bisa kolaborasi apa yang Anda rasakan dalam proses kalian rasakan dalam proses misalnya mengerjakan project di sini. Nah, di mata pelajaran karena ini Islamic School, di mata pelajaran Quran, mereka mengkaitkan 6 karakter tadi dengan ya Quran ya dengan Islam. Jadi mereka anamnesis alignment sama Quranic teachings ya, citizenship seperti apa, creativity, critical thinking dan sebagainya. Nah, ini juga pelajaran matematika SD ya. Jadi ini mereka memang sudah dikoordinasikan ya sebagai bagian yang mereka implementasikan di kelas. Oke, Bapak Ibu, penutupnya sama dengan Prof. Sianto ya. Pada dasarnya dia adalah usaha kita untuk mentransformasi pembelajaran ya. Banyak yang harus diperbaiki mungkin mudah-mudahan sedikit yang bisa kita berikan bisa memperbaiki pendidikan kita. Kita mencoba pendekatannya juga secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak ya dalam ekosistem, termasuk juga mudah-mudahan ini memberikan pertimbangan ya untuk bagaimana kita menghadapi pendidikan masa depan ya, termasuk juga dalam penggunaan teknologi untuk menciptakan generasi yang unggul. Nah, ini nama-nama kami berdua belas ya bersama tim Puskur dan mudah-mudahan alhamdulillah bisa secara offline Bapak Ibu dengan Prof. Sianto ya yang memimpin kami semua. Dan buat saya mengajar itu bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, saya ingin kita bisa menyentuh hati anak-anak kita. Kita juga ingin anak-anak kita jadi terstimulasi untuk berpikir ya, termasuk juga dia jadi bisa bertindak sebagai problem solver ya, sebagai generasi-generasi yang manusia pembelajar juga menjadi agen-agen perubah di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti mungkin kita dalami melalui tanya jawab ya untuk hal-hal yang sifatnya mungkin lebih teknis lagi. Terima kasih, selamat apa nih saya udah mau sore. Selamat siang ya. Mudah-mudahan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Prof. Yuli. Baik Prof. Yuli terima kasih.
Ini kalau Prof Yuli ada di sini, Prof Yuli bisa merasakan semangat Bapak Ibu di sini masih luar biasa begitu Prof Yuli. Semoga suatu saat sakit sowan berkunjung ke UNY nggih Prof Yuli nggih. Ya, amin. Terima kasih. Baik Prof Yuli matur nuwun. Baik Prof Yuli dan juga Prof Suyanto, tibalah saatnya kita memasuki sesi berikutnya, yakni seksi diskusi dan tanya jawab, yang mana kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk terlibat. Jadi kami buka kesempatan pertama pada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini terlebih dahulu. Kami silakan untuk mengangkat tangan. Oke, ya, banyak. Duh, gimana nih Prof? Ya, sebelum tanya jawab, saya Prof Yuli tolong bahan-bahan tadi dikemas, kemudian dikirim ke saya dan akan saya share untuk umat manusia di sini. Ya. Bukan makhluk lain ya. Tidak makhluk lain. Ya, oke ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Baik, monggo Bapak Ibu 1, 2, 3. Prof, gimana nih Prof? Saya izin berdiri saya mau melihat dulu. Padahal cuma berapa Mas Ponco? 2 saja ya? Oke, saya berdiri langsung saya juga berdiri. Baik, tadi yang mohon maaf Bu, ini saya cuma punya 2 kesempatan. Ibu yang jilbab coklat belakang baju hitam, Mas Umam tolong dibantu. Ya, jenengan Bu, baju hitam, jilbab coklat. Kemudian yang ada di depan, ini 1 adik kita, batik. Bapak ya? Adik bener, leres Pak, ngapunten izin. Ibu dulu, boleh. Iya Ibu, boleh Ibu, silakan agak ke depan juga boleh Bu. Gimana? Bentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya dari SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo. Terima kasih atas ngapunten Ibu, nami sinten Ibu? Nama saya Siwi Astuti. Bu Siwi ya. Di sini aja ya. Terima kasih. Setelah saya mendengarkan dari narasumber Prof Yanto dan Prof Yuli, ternyata deep learning itu menarik sekali, dan yang menjadi benak saya itu bahwa deep learning itu pembelajaran untuk sekolah-sekolah yang sarana dan prasarana itu lengkap. Tetapi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya itu dari SMP Negeri 3 Wates adalah sekolah pinggiran. Kemudian kondisi sekolah kita itu pinggiran yang syarat dengan pengaruh lingkungan sosial dan ekonomi yang kurang mendukung. Seperti misalnya harus membantu orang tua bekerja, bisa membuat siswa ini kurang fokus dan kurang semangat dalam bekerja. Ada juga karena HP yang entah YouTubean semalaman suntuk, ada juga yang kecanduan game itu ya anak-anak seperti itu menyebabkan kurang konsentrasi dalam belajar ini Prof. Kemudian contohnya ini, Bapak Ibu guru itu belum menerangkan atau menjelaskan materi, belum sampai 5 itu ada anak yang ini duduk di depan itu tidur, nah, seperti itu. Nah ini tantangan utama mengenalkan konsep pembelajaran mendalam atau deep learning ini Prof kepada siswa kami yang kurang minat belajar. Nah, tentang konsep pembelajaran dalam ini Prof, bagaimana deep learning ini bisa diperkenalkan kepada siswa SMP negeri yang saya ini ampuh secara sederhana. Kemudian bagaimana cara termudah kegiatan pembelajaran sederhana di SMP yang ini dapat mengintegrasikan konsep dasar ini ke pembelajaran kami di SMP. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siwi. Tadi berkaitan dengan bagaimana deep learning diimplementasikan dengan karakteristik lingkungan yang menarik begitu ya Bu Siwin di SMP 3 Wates dan bagaimana deep learning secara sederhana begitu. Baik, izin Prof Yuli dan Prof Suyanto kita rangkum dulu untuk ketiga penanya sekaligus nanti dijawab di akhir. Untuk yang kedua Bapak atau Mas silahkan. Leres adik
Oh, silahkan boleh disebutkan nama dan asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Pengembang Prof. Suyanto, Tim Pengembang Prof. Yuli Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Kenzi Abiyu Ausyaf Mahendra. Saya berasal dari Provinsi Gorontalo dan saat ini saya sedang bersekolah di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Merinding saya, Prof. Silakan. Mohon izin bertanya. Siswa yang sedang mengalami dampak langsung dari pembelajaran mendalam, bagaimana konsep ini dapat terus berkembang agar tidak hanya relevan di sekolah, tetapi juga membentuk kami menjadi belajar yang reflektif, mandiri, dan mampu menciptakan solusi untuk kehidupan nyata dan masa depan yang kompleks. Apakah prinsip-prinsip seperti berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dapat diterapkan secara lebih luas seperti kehidupan digital, komunitas, atau bahkan sistem pendidikan global? Dan bagaimana kami sebagai peserta didik akan dilibatkan secara langsung dalam proses pengembangan kurikulum dan peran guru untuk pembelajaran siswa? Sekian dari saya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adik Kenzi, saya senang dipanggil kakak ya. Bagaimana kalau langsung ujian proposal disertasi aja? Ya, ada 3 hal tadi ya Prof ya. Jadi Adik Kenzi kan bagaimana konsep ini berkembang hingga bisa menjadi solusi di masa mendatang begitu ya. Yang kedua adalah bagaimana untuk di masyarakat digital, bagaimana bisa tidak dan lain sebagainya. Bagaimana pelibatan langsung anak-anak ini, peserta didik ini dalam implementasi pembelajaran mendalam gitu ya. Oke, besok langsung daftar ke UNY mawon gimana? Prof langsung pembimbing tuh, dilamar calon promotor tuh, langsung loh Dek Kenzi ya. Jadi baik, terima kasih Ibu Bapak, kita tahan sebentar. Jadi Prof Yuli juga sebentar, kita akan bergabung dengan kami mohon untuk kami berikan kesempatan, mohon maaf. Ini yang pertama adalah Bapak Dr. Giono. Halo Bapak Dr. Giono, sudah tersambung dari SMA Negeri Muara Enim. Bapak Dr. Giono, SMA 2 Muara Enim, PPS UNY, SMA 2 Muara Enim, leres nggih? Bapak Dr. Giono? Halo Bapak? Nggih, leres nggih? Dibuka Mas Ponco? Bapak Dr. Giono, PPS UNY 2008, ya. SNHM. Selamat siang Bapak Dr. Giono. Masih mute. Terima kasih. Terdengar, baik. Bu. Terdengar Bapak, boleh apakah memungkinkan untuk membuka video? Kamera? Ini masih ditutup oleh host. Tertutup oleh host, belum bisa. Tadi terbuka, sekarang ditutup. Siap. Mas Ponco ini ya. Ya, oke, sekarang bisa. Sekarang gedung IKA ini Pak. Bapak di mana Pak? Saya ada di rumah, Bu. Saya ada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Gimana dong? Saya setia mengikuti IG-nya Prof. Yanto. Oke. Jadi pertanyaannya apa Bapak? Silakan. Ada 3 tadi sudah saya share di link pertanyaan. Itu yang pertama. Saya perkenalkan dulu, nama Giono, alumni UNY PPS Prodi Pendidikan Sains tahun 2008, Prof. Pertanyaan saya pada kesempatan seminar ini yang pertama, karena kebetulan saya kemarin baru mengikuti fasil untuk calon pembelajaran mendalam, Prof. Itu yang pertama, saya baca di dalam buku panduan asesmen pembelajaran edisi revisi tahun 2025 itu bahwa asesmen itu ada 3 pada awal, proses, dan akhir. Nah, pada asesmen awal dan proses, apabila itu sudah
memuaskan atau dianggap oleh guru itu sudah cukup baik sesuai KTP, maksudnya sudah cukup baik itu KKTP-nya sudah tercapai dan sudah dilakukan juga tes sumatif pada masing-masing tema atau materi. Kalau background saya adalah fisika, maka pertanyaannya apakah tes sumatif tingkat sekolah itu masih wajib dilakukan? Nah, karena menurut pemahaman saya bahwa apabila guru mata pelajaran sudah menganggap materi yang diajarkan, dibelajarkan pada peserta didik itu sudah cukup mencapai sesuai KKTP yang telah ditentukan oleh sekolah, maka tidak perlu lagi ada ulangan sumatif yang secara massal yang selama ini sering dilakukan di sekolah. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Tentu kalau saya baca bahwa pembelajaran mendalam itu guru wajib memahami karakteristik daripada materi pelajaran. Kalau guru itu tidak mempelajari karakteristik daripada materi pelajaran, maka akan sulit guru itu menerapkan 3 prinsip pembelajaran mendalam dan 3 pengalaman belajar mendalam. Oleh karena itu, Prof. Yanto yang sebagai mentor dalam pembelajaran mendalam, pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai guru ataupun kami sebagai calon fasilitator akan mengimplementasikan itu supaya lebih bermakna di dalam melaksanakan proses pembelajaran ataupun kami nanti akan melakukan pendampingan pada Bapak Ibu guru. Baik. Kemudian saya rasa cukup dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang perlu juga diberi kesempatan. Baik. Sekian, terima kasih Prof. Yanto dan panitia. Terima kasih Pak Giono. Bapak, tapi kami masih menunggu foto Bapak. Boleh nggak Pak itu? Saya keluarkan itu ini agak susah Bu. Ada masalah memang gitu di laptop ya. saya. Itu virtual backgroundnya panitia memang menyusahkan itu nampaknya ya. Iya, saya agak susah saya keluarkan. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kita amati gedung IKA ya di situ sambil membayangkan Pak Giono yang seperti apa. Atau perlu dicari di buku alumni ada? Boleh. Ya. Saya Boleh, tugas Pak. dari Kota Palembang masih 4 jam, Prof. Oh siap. Masuk. Siap. Dari Kota Palembang masih 4 jam. Oke, kami tunggu di UNY. Oke, baik Ibu Bapak dan Pak Giono dan Bapak Ibu semua yang ada di layar Zoom, kita akan menyimak nanti jawaban Sumawon secara simultan langsung ya. Ini yang pertama, mohon izin Prof. Yuli, kami berikan kesempatan dulu kepada Prof. Suyanto. Silahkan. Prof. Yuli dulu. Oke, ternyata Prof. Yuli ini Prof. Suyanto memberikan kesempatan kepada Prof. Yuli dulu katanya. Silakan Prof. Yuli, monggo. Iya, pertanyaannya nih ujian disertasi ketiga ya Prof. Suyanto dari semalam. Semalam kami berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen dan tadi pagi di Medan dan sekarang saya di Jogja ya, luar biasa memang teknologi. Jadi yang pertama Bu Siwi ya, memang kita itu juga menyadari ke perbedaan ya, perbedaan antar sekolah di Indonesia begitu. Jadi kalau di Australia misalnya kita itu memilih sekolah karena zonasi ya, kita tinggal di mana dan kita akan bersekolah di sana gitu. Jadi pilihannya seperti itu. Kalaupun kita harus pindah zonasi, kita harus berprestasi atau memiliki sesuatu yang mungkin unik begitu. Nah, tapi memang yang di Australia itu ketika kita berdasarkan zonasi, kualitas sekolahnya itu ya hampir sama ya, khususnya yang public school. Jadi dimanapun kita berada ya dia punya standar yang kurang lebih standarnya sama, capaiannya setiap sekolah itu ya kurang lebih sama begitu. Sisanya bagaimana karakteristik variabel siswanya. Nah, sekarang masalah terkait dengan motivasi, kondisi ekonomi. Makanya tadi ketika kita sampaikan prinsip pembelajaran mendalam tuh ada 3, ya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Jadi saya cerita waktu saya ngajar di Australia itu mengajarnya sains atau kimia. Jadi bukan langsung kimia misalnya larutan adalah gitu, nggak bisa ngajar seperti itu. Jadi eh, kita tuh 5 menit pertama itu main Rubik's, tahu ya Bapak Ibu kotak-kotak yang kita supaya warnanya sama itu. Jadi kalau dipikir-pikir apa hubungan dengan games gitu ya, permainan sebelum mengajar. Sebenarnya itu tujuan kita supaya anak-anak fokus dulu belajar gitu. Nah, kemudian kita tidak mungkin mengajar, bayangkan Bapak Ibu nih kalau gurunya apa namanya tidak paham aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya itu tujuannya ketika mengajar di Australia waktu itu ikatan kimia. Ya mungkin yang bukan kimia ya kurang lebih itu ada ikatan yang terjadi antara unsur-unsur kimia begitu ya. Tapi materinya, topiknya itu air, Bapak Ibu. Harus berangkat dari kontekstual sehari-hari. Nah, jadi dari berangkat ke air itu harus hemat gitu ya. Baru akhirnya kita bicara di air itu rumus kimianya H2O. H2O itu hubungannya H dan O gitu. Baru itu belajar ikatan kimia. Jadi sebelum sampai ke topik, kita lihat kondisi siswa, kita pastikan dia siap untuk belajar, kemudian dia tahu bahwa yang dia pelajari itu terkait dengan kehidupannya, baru kita masuk ke materinya. Nah, saya pindah ketika saya mengajar jadi guru STM. Saya pernah cerita nih ke Prof. Suyanto mungkin di beberapa forum. Saya mengajar di satu STM yang terkenal itu suka tawuran ya. Dulu zamannya saya jadi guru apa saya lulus dari UNJ itu tahun 2003 gitu ya. Kemudian saya sebenarnya tidak memiliki cita-cita jadi guru, tapi bapak dan ibu saya adalah guru SD begitu ya. Jadi kata ibu saya, kamu perempuan, jadi guru saja, banyak waktu buat keluarga. Ternyata setelah jadi guru, Masya Allah, lebih sibuk kayaknya ya. Ternyata waktu dengan keluarganya juga sempit gitu ya. Nah, ketika saya mengajar di STM, anak-anaknya itu adalah anak yang suka mabuk, suka tawuran, ya tidak terbayar ya, itu motivasi belajarnya juga rendah gitu. Nah, kemudian ketika saya cerita tentang alkohol, karena kan ada di kimia ada apa namanya etil alkohol ya, etanol, kemudian alkohol yang kita kenal dengan alkohol. Nah, kemudian ketika mengajar alkohol, saya bilang di papan tulis itu, oke, ini rumusnya C2H5OH. Udah ingat? Udah Bu, saya hapus ya. Iya. Apa tadi? Apa ya Bu? Gitu. Jadi itu diajar berkali-kali juga tidak bisa nyambung karena memang mereka kondisinya ya sedang mungkin minum obat terlarang, alkohol dan sebagainya gitu. Nah, kemudian akhirnya bagaimana cara saya mengajar? Saya bilang ke mereka, nih kalau kamu minum alkohol, ini bukan mengajarkan minum alkohol karena saya tahu mereka itu minum alkohol. Terus saya sampai menghafalkan jenis-jenis alkohol yang mereka minum ya. Dari yang bir bintang 3% misalnya, minuman beras kencur tuh ada alkoholnya juga kurang lebih 10%, whisky, vodka tuh saya ceritakan. Kalau masuk ke tubuh kamu terjadilah oksidasi tadi ya. Jadi saya kalau ngajari papan tulis alkohol, aldehid, asam karboksila tuh nggak hafal. Tapi kalau misalnya saya jelaskan kamu minum teroksidasi, dia langsung inget gitu. Besoknya lagi karena ini STM, saya bawa electroplating ya, pelek gitu ya. Jadi nanti kamu bisa electroplating. Luar biasa setelah itu tuh saya tulis di jurnal internasional ya, di publikasi jurnal internasional. Saya tulis pengalaman saya ini menjadi guru ya, betapa saya strugglingnya. Ternyata motivasi anak, perubahan anak itu terjadi ketika kita mencoba mengkaitkan dengan hidup mereka. Kemudian ketika kita menciptakan suasana belajar tadi ya yang menyenangkan. Mungkin terkesan sederhana, tapi pengalaman saya menjadi guru, kemudian mengajar di sekolah yang bermasalah seperti itu, mengajar di sekolah di Australia, itu membuat saya menyadari bahwa itu prinsip-prinsip itu yang coba kami masukkan di pembelajaran mendalam. Nah, masalah sarana Bapak Ibu, silakan gunakan apa yang ada Bapak Ibu lingkungannya karena itu lebih berdampak untuk siswa ya, ketimbang kita menggunakan hal-hal yang mungkin anak-anak nggak tahu, tidak paham gitu. Makanya kami salah satunya di pemanfaatan digital dipersilahkan jika memungkinkan, kalau misalnya tidak ya mungkin Bapak Ibu tidak apa ya. Arti sebenarnya itu adalah cara untuk mempermudah pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua dari Pak Ken, dari manggilnya apa nih? Mas Alfade gitu ya. Mungkin seumur anak saya nih kayaknya. Adek Bu, katanya minta dipanggil adek tadi. Adek ya. Seumur anak saya nih kayaknya.
Nah, jadi SMP ya anak saya yang kedua, jadi SMP kelas 7 anak saya. Ini pertanyaannya luar biasa, jadi mungkin langsung lolos masuk UNY nih kayaknya. Jadi memang kalau sebagai siswa gitu ya, ini katanya terkena dampak pembelajaran mendalam. Sebenarnya kita ingin menciptakan belajar buat anak-anak itu supaya selain dia menyenangkan, menggembirakan ya, menggembirakan artinya dia diciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung siswa belajar gitu. Jadi sekarang belajar tidak hanya materi yang diberikan terus-menerus. Kita inginnya anak-anak kalau belajar belajar di sekolah itu jadi tahu kehidupan sehari-harinya seperti apa, terus karakter yang mau dibentuk. Jadi misalnya, oh saya hari ini belajar polusi udara. Ternyata di polusi udara itu misalnya mungkin ada partikel-partikel debu gitu. Oh kita buat yuk bagaimana caranya mengatasi polusi udara gitu. Entah kalau polusi air pakai penyaringan, polusi udara pakai apa ya? Nah, kalau di YouTube tuh ada tuh alatnya untuk menarik polusi udara gitu. Nah, kemudian setelah itu kita kolaborasi sama teman-teman. Kemudian tapi jangan juga kita buat project anak-anak pas ditanya gitu, pas kita ditanya, "Kenapa ya menarik polusinya seperti itu? Boleh nggak dengan cara yang lain?" Jangan sampai kita tidak tahu konsepnya. Jadi yang mau kita tahu anak terampil juga gitu dan memberikan dampak, dia juga tahu kenapa ya konsep apa namanya materi apa ya yang terkait dengan ini gitu. Jadi sih kita inginnya memang anak diminta untuk mandiri juga tadi mengerjakan sesuatu ya berdasarkan pemahamannya. Dia juga merefleksikan. Jadi guru di akhir itu harus tanya, ini kamu ngerti nggak? Jangan-jangan proyeknya bagus. Pas ditanya kenapa, tidak bisa menjawab. Jadi sayang energi yang kita gunakan untuk proyek itu sangat besar, tapi ternyata tidak memberikan dampak. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu di hasil penelitian itu, mencatat buku itu mencatat buku itu ternyata lebih berdampak gitu note taking ya dari hasil penelitiannya John Hattie. Nah, kenapa project base Oh, gitu. dibandingkan Nah, mencatat itu lebih mencatat buku lebih berhasil. iya di hasil penelitiannya John Hattie. Kenapa lebih berhasil? Bisa jadi semua pemikirannya ya kan nanti itu ada deskripsinya mencatatnya harus seperti apa. Ketimbang project, nah berarti itu adalah refleksi kita. Jangan-jangan effort yang kita gunakan tidak memberikan makna melalui project, problem dan sebagainya. Nah, kemudian ini digital PM bisa nggak? Nah, PM itu memang salah satu kekuatan PM adalah pemanfaatan digital. Jadi tadi kalau misalnya kita ingin belajarnya pakai apa? Misalnya sekarang pakai YouTube video. Nah, kalau di misalnya pakai YouTube ya video, kemudian pakai apa sekarang yang canggih-canggih Chat GPT. Makanya bimbingan saya di UNJ penelitiannya tuh pembelajaran kimia menggunakan AI gitu. Jadi pakai Chat GPT. Jadi anak suruh tanya ke Chat GPT gitu ya. Kemudian dia mengkonstruksi lagi pengetahuannya. Kita cek setelah dia menggunakan Chat GPT bertambah bagus apa bertambah buruk gitu. Jadi kita ingin sebenarnya anak belajar dengan menggunakan fasilitas yang memang sekarang perkembangan teknologinya signifikan gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau di Australia, kalau kurikulum dikembangkan begitu ya, itu menggunakan kita juga menggunakan uji dan sebagainya ya. Tapi dia pakai survei misalnya yang mengisi survei revisi kurikulum di Australia itu 1.600 orang gitu. Dan itu dari berbagai pihak. Termasuk juga bagaimana siswa ditanya dan sebagainya. Nah, kita saya yakin apa namanya feedback dari hasil eh, apa feedback dari guru, bagaimana siswa juga bisa memberikan kontribusi. Saya pikir itu adalah masukan yang baik dan saya yakin apa yang disampaikan guru juga hasil dari apa namanya siswanya gitu ya. Di Kenzi nanti bertanya lagi dipersilakan ya. Karena nih kalau nanya pengembangan kurikulum nanti saya nggak mau lari-lari ke teori kurikulum ya. Tapi intinya kalau bisa memberikan masukan ya sebenarnya dalam sebuah sistem pengembangan kurikulum tuh sangat memungkinkan. Nah Pak Giono yang terakhir
Bapak nanti baca panduan tadi yang saya share ya, Bapak di PPT saya itu udah ada di linknya Puskurjar. Di situ ada pembelajaran dan assessment. Nah, di situ ada assessment sumatif. Sesuai dengan fungsinya, assessment sumatif kan judgment ya. Jadi dia tujuannya mencapai tujuan pembelajaran, kemudian mungkin untuk kenaikan kelas dan sebagainya. Nah, ini tinggal kita menunggu bagaimana implementasi dari permen maupun panduan ini di tingkat level dinas ya, bagaimana kebijakannya. Dan saya pikir ada ruang kreativitas. Misalnya kalau guru udah mengukur berarti asesmen level sekolah apa fungsinya, asesmen nasionalnya apa fungsinya. Karena asesmen itu kan ada level berdasarkan tingkatnya ya, kelas, sekolah, kemudian pemerintah. Kemudian proses pelatihan, jadi ini Pak Prof. Suyanto nih sudah sebenarnya dari kemarin kita selalu menyampaikan, kalau kita konsepnya PM, ya pelatihannya harus PM. Jadi memang mendampingi gurunya harus, makanya kita belajarnya on off itu maksudnya adalah ketika diberikan satu konsep, diterapkan ke kelas, balik lagi guru harusnya merefleksikan apa yang, oh ternyata nih nggak berhasil model ini gitu. Dan Bapak Ibu nih roadmap-nya masih panjang ya, 4-5 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya ternyata ada hal yang kurang pas, kita harus pengayaan, guru butuh tools apa dan sebagainya, itu adalah proses yang harus kami lakukan. Demikian Prof. Sianto nanti lebih pas lagi cara menjawabnya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semua. Mohon maaf jika kurang pas ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Yuli. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa. Dan langsung selanjutnya Prof. Suyanto, monggo untuk memberikan respon sekaligus. Terima kasih. Dan saya menghormati tamu harus diberikan kepada Prof. Yuli duluan, dan juga tadi seharusnya moderator tuh mau menyudahi saja itu saja. Tapi saya intervensi Prof. Yuli, jadi jangan dipotong karena jauh-jauh dari Canberra, ini harus sampai leluasa. Oke, saya ikut menjawab dari Bu Siwi ya, ini tetangga kita. Jadi bisa, deep learning itu bisa diajarkan untuk infrastruktur sekolah yang kira-kira sederhana gitu. Itu kan paling yang sesederhananya mungkin nggak ada internet mungkin ya. Kalau nggak ada internet kan sekolah nanti ketika proses pembelajaran mendalam ini sudah menjadi running yang begitu itu kan bisa dinegosiasi, bisa dibuat koneksitas yang pada prinsipnya digital tapi tidak internet, bisa local area network, sehingga dari sekolah-sekolah lingkungan itu membuat satu yang itu bisa diakses dari masing-masing sekolah. Insya Allah bisa diatasi. Jadi jangan belum sudah menyerah, karena di dalam proses pendidikan itu berlaku apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy, yaitu orang bagaimana keyakinan seorang walaupun tidak atas dasar data, fakta, itu bisa menjadi kenyataan. Ini risetnya oleh Rosenthal, bagus sekali itu, yaitu Pygmalion Effect in the Classroom. Juga bagaimana guru berpandangan positif terhadap satu kelas itu bisa pinter bener, padahal kelasnya itu kelas B. Karena ketika kita berkeyakinan baik, maka perilaku kita itu juga dibimbing keyakinan kita itu. Oleh karena saya kira yakin dulu, jangan dimulai dari bagaimana kalau kita serba tidak ada. Nah, insya Allah bisa. Kalau di Kulon Progo itu saya kira tidak adanya ya adalah wong dekat dengan International Airport YIA dan dekat dengan gulai sawah yang saya selalu beli di situ, gulai sawah dan di situ. Oke, jadi supaya kita berjuang maka paket dari deep learning ini, pembelajaran mendalam itu ada growth supaya guru siswa itu memiliki pola pikir yang bertumbuh, sehingga kunci dari growth mindset itu kan ada 5 parameter yang itu selalu saja kalau orang
memiliki growth mindset selalu bisa atasi terkait dengan obstacle, challenge, kemudian effort, kemudian kritik, dan ada sukses. Ini bisa begitu. Nah, kalau saudara ingin tahu bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran mendalam, bisa melihat YouTube-nya Prof. Yuli di suyanto.id. Sudah 18 episode. Ini luar biasa. Tapi syaratnya orang bisa melihatnya Bu Yuli itu kalau sudah mendapat hidayah Allah gitu. Kalau tidak mendapat hidayah Allah nggak bisa itu melihatnya. Karena bahkan yang belum mendapat hidayah Allah itu saya kirimi YouTube-nya Bu Yuli. Ini seorang guru saya kasih crank, saya kirim jam 4 YouTube-nya Bu Yuli. Lalu dibalaslah jam 3 menit. Terima kasih Prof, sangat mencerahkan. Loh, mencerahkan gimana? Wah, belum dilihat kok mencerahkan. Karena YouTube-nya itu kalau dilihat paling tidak 15 baru 3 menit dikembalikan saya ngomong mencerahkan. Wah, ini artinya belum mendapat hidayah Allah itu. Mudah-mudahan sudah kalau sebelum YouTube itu harus sholat istikharah. Nah, berikutnya adik ya tadi, apakah berdampak pada siswa? Sangat-sangat berdampak. Bagaimana? Karena di framework kerangka kerja pembelajaran mendalam itu kan luar biasa. 8 kompetensi, 8 profil lulusan harus dicapai. Padahal profilnya itu cakep-cakep, seksi-seksi seperti berpikir kritis, kreativitas, berkomunikasi, kolaborasi, kemudian sehat, berdampak itu. Insya Allah. Dan pasti berdampak. Dan apakah murid bisa terlibat dalam kurikulum? Sangat bisa. Jadi kalau SMP Muhammadiyah ya, SMP Muhammadiyah berapa tadi? Oh, SMP 3 Muhammadiyah Depok. Ya, yang kepala sekolahnya siapa sekarang ini? Oh, Pak Hasanuddin. Yalah, itulah yang saya maksud. Kepala sekolah yang saya maksud ya itu. Jadi adik, kurikulum itu hanya program pembelajaran yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu proses belajar. Itu bisa ditingkat-tingkatkan. Kurikulum tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, tingkat kanwil, tingkat sekolah, tingkat kelas. Ketika kamu boleh enggak? Ketika panjenengan misalnya. Enggak boleh ya, karena sebetulnya masih kecil sederajat cucu saya. Tapi pertanyaannya hebat, bagus, kamu bagus itu. Jadi Anda itu kurang Jadi cucu saya kalau misalkan sampean bertanya kepada Pak Guru, besok belajar apa Pak? Itu terlibat dalam kurikulum. Karena itu sudah membangun guru supaya menyiapkan apa yang diinginkan. Jadi kalau di Australia, sekolah itu caranya membuat proses pembelajaran itu ditanya dulu siswanya. Kamu ingin belajar apa hari ini? Nah setelahkan dia belajar musik misalkan saja. Nah dari belajar musik itu lalu gurunya menyiapkan apa saja yang harus disiapkan supaya memberi pengalaman belajar yang baik untuk belajar musik itu. Tapi di sini belum begitu, nanti suatu ketika akan begitu. Ketika pembelajaran mendalam ini sudah berjalan dengan baik. Insya Allah. Ya. Juga misalkan saja sampean tanya kepada wali kelas, apakah kita bisa mengusulkan untuk misalkan saja melakukan kemitraan misalkan saja, pergi ke studi banding. Sekarang banding namanya beda ya, studi tiru katanya. Jadi ke tempat lain. Itu justru direkomendasikan oleh pembelajaran mendalam. Jadi kamu di SMP 3 Muhammadiyah usul begitu. Kalau sampai kepala sekolahnya marah, bilang kepada saya ya. Karena saya adalah Dewan Pakar Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Yang ikut mendorong pendidikan dasar menengah di Muhammadiyah itu berjalan dengan baik. Saya sangat senang di Dewan Pakar itu.
Kenapa? Karena apa-apa bisa dibikin sukar gitu ya, Dewatar sesuai singkatannya itu. Nah, kemudian assessment. Ini tadi pertanyaan ini ada agak paradok ya. Bagaimana pembelajaran mendalam, guru harus paham mengenai misalkan saja pengetahuan esensialnya misalkan saja. Tapi yang ditanyakan, bagaimana kalau guru nggak paham gitu? Bagaimana kalau guru nggak paham supaya itu lebih bermakna gitu? Jadi ini ibaratnya beli itu mau gratisan tapi dapat kualitas baik gitu loh. Tidak bisa. Saya kira itu pengetahuan esensial itu juga harus dikuasai. Bisa pembelajaran mendalam itu seperti dalam bahasa Inggris itu panesia. Obat segala macam obat. Tidak bisa. Harus ada syaratnya. Ya guru syaratnya ya harus paham. Kalau nggak paham ya harus berusaha paham. Caranya ya bergaul dengan orang yang paham. Tapi kalau nggak paham, bergaul tidak orang yang paham sampai terjebak di orang yang salah paham dan pahamnya salah. Itu lebih parah lagi itu orang-orang seperti itu. Nah oleh karenanya saya kira supaya lebih bermakna memang itu harus. Jangan jadi pertanyaan. Jangan jadi pertanyaan kalau gurunya nggak paham. Jadi pertanyaan seperti ini harus menjadi tantangan bagi guru. Terima kasih ada yang tanya seperti ini. Ini artinya ada sebuah pengakuan bahwa guru itu ada yang nggak paham terhadap pengetahuan esensial. Dan ini tadi kan Prof. Yuli sudah mengatakan bahwa ketika kita menjamin ada pengalaman siswa, memahami itu penting. Dan memahami itu apa? Memahami pengetahuan esensial, memahami pengetahuan praktis dan pemahaman ilmu karakter dan nilai ya. Jadi oleh karena itu dengan pembelajaran mendalam sama-sama kita bergerak maju bareng karena di dalam pembelajaran mendalam itu guru harus menjadi aktivator, inisiator dan bahkan harus sebagai pengembang budaya belajar di sekolah. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini menjawab saudara. Kalau belum menjawab WA saya secara pribadi 081211933366. Oke, dah nggak usah diulang. Baik, tepuk tangan untuk Prof. Suyanto. Itu nanti kalau saya ditanya boleh diulang nggak gitu, boleh saya ulang Prof? Oh boleh, Masya Allah. Baik, Kenzi daftar promotor ya. Oke. Baik Ibu Bapak, Prof. Yuli, maaf ini sebenarnya tadi kami menyiapkan untuk 2 sesi diskusi, akan tetapi memang schedule kita waktu telah usai. Di sini pukul 12 Prof. Yuli. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa membuka kesempatan untuk diskusi kembali. Semoga next time Prof. Yuli berkenan hadir ke UNY. Amin, amin. Kita hari berikutnya Bapak Ibu mau datang nggak kalau besok Prof. Yuli ke sini? Mau ya, tuh langsung banyak yang inden. Kayak konser ya, kayak konser belum masukin lagi udah inden tiketnya. Prof. Yuli sekali lagi matur nuwun. Dan mohon maaf apabila dalam kami memfasilitasi menyelenggarakan kegiatan hari ini banyak kekurangan. Terima kasih sudah diberikan waktu Prof dari Canberra sana, tapi bisa berbagi luar biasa. Bapak Ibu tadi materi Prof Yuli luar biasa yang selama ini Bapak Ibu tanyakan contoh-contoh semuanya ada di sana. Seperti itu. Dan untuk mohon izin Prof Yuli, izinkan kami di sini untuk akan kenang-kenangan kepada Prof Yuli secara digital Prof Yuli. Jadi Bapak Ibu marilah kita berikan tepuk tangan untuk Prof Yuli. Kenang-kenangan untuk Prof Yuli Rahmawati. Terima kasih. Oke, dan mohon Mas kamera arahkan ke peserta. Kita sapa dada-dada kepada Prof Yuli semuanya. Bisa nggak Mas? Nah, lihat ya Prof masih penuh Prof di sini. Luar biasa. Ini orang-orang terpilih Prof yang di sini Prof. Luar biasa. Baik, terima kasih Prof Yuli. Izinkan kami mengakhiri kegiatan. Selamat sore ya Prof kalau di sana. Iya, sudah asar nih Bapak Ibu. Oke, monggo mungkin ada closing statement, ada yang disampaikan kepada peserta ataupun kepada Prof Suyanto, mungkin Prof Yuli.
Kalau Prof. Suyanto udah nonstop ya. Oke, Bapak Ibu, tetap semangat. Kita tahu tantangan-tantangan mengimplementasikan pembelajaran mendalam, tapi saya percaya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, dan murid-murid kita adalah orang-orang hebat. Dan tahap-tahapan yang kita lakukan mudah-mudahan membuat perubahan pada pendidikan kita ya. Mungkin tidak kita rasakan langsung saat ini, tapi insya Allah akan kita rasakan di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Prof. Yuli. Terima kasih Prof. Sugeng Sonten. Terima kasih banyak. Oh ya, silahkan Prof. Yanto. Terima kasih Prof. Yuli dan atas materi presentasi yang luar biasa. Memang itulah kehebatan Prof. Yuli, saudara-saudara. Dan Prof. Yuli itu membantu saya sejak kecil ya. Bahkan bapak beliau itu juga fan saya. Jadi Prof. Yuli itu sebetulnya juga layak sebagai cucu saya itu sebenarnya. Tapi jadi saya mahasiswa. Usianya jauh lebih junior, tapi ilmunya lebih senior dari saya. Jadi luar biasa. Dan Prof. Yuli besok ketemu jam 6 waktu WIB. Dan berarti di Australia pukul 9. Sampai ketemu besok Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sianto. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat. Terima kasih undangannya. Saya izin live ya Prof. Bapak Ibu. Monggo Prof. Monggo. Ya, terima kasih. Baik, sami-sami. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Mohon izin kami diberikan waktu untuk memberikan door prize pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas tadi Bapak Dr. Giono, nanti kami akan kirimkan door prize buku pelajaran mendalam. Ini tulisan Prof. Suyanto. Nanti teman-teman panitia akan mengirimkan melalui paket nggih. Datanya ada nggih Mas Ponco nggih. Jadi nanti kami akan kirimkan. Untuk Pak Giono, semoga masih di sana. Masih sih gedung DPPIK-nya masih ada itu kayaknya. Terima Halo, kasih Pak. Prof. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih. Baik, nah untuk Bapak Ibu yang hadir di ballroom, kami akan berikan door prize. Yang pertama nanti